kembali menemani makan siang Anda dalam program Between Us untuk 1 jam ke depan. Beragam informasi menarik, aktual, dan tentunya menggugah selera telah kami siapkan untuk Anda hari ini. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dari dapur masyarakat. Lonjakan harga komoditas global kembali memukul para perajin makanan lokal. Kali ini meroketnya harga kedelai impor membuat para produsen tahu dan tempe di berbagai daerah menjerit. Demi bertahan hidup, sebagian perajin terpaksa menyiasatinya dengan memperkecil ukuran tempe atau yang akrab kita sebut sebagai tempe silet. Bagaimana curhatan para perajin dan reaksi konsumen di pasar? Berikut laporan selengkapnya. Baik, selamat pagi pemirsa, bersama saya Vika. Kenaikan harga kedelai yang terus merangkak naik sejak sebulan terakhir. Terasa dampaknya di Pasar Kutu, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantauan di lokasi menunjukkan ukuran tempe jauh lebih tipis dan lebih kecil. Alasannya jelas, karena harga kedelai yang semakin naik dan harga jual yang sulit dinaikkan. Berikut rinciannya. Kenaikan harga bahan baku dari Rp11.000 menjadi Rp15.000 per kilogram, membuat para pengrajin harus memutar otak agar roda produksi tetap berjalan. Kalau sekarang ya nggak naik tapi nggak begitu. Ya bisanya seperti itu, cuma dikurangi sedikit. Masalahnya kalau dinaikkan kan agak sulit konsumen. Iya Mbak, biasanya kan saya beli itu agak tebal toh. Sekarang agak tipis, bisa diiris jadi 10 potong, semua sekarang cuma jadi 8 potong. Fenomena menyusutnya ukuran tempe ini menjadi indikator nyata bahwa daya beli masyarakat kini tengah tertekan akibat fluktuasi harga komoditas global. Sekarang warga cuma bisa berharap harga bahan baku cepat stabil dan ukuran tempe kembali normal. Saya Vika Sarinastika melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Ya, siasat tempe silet memang selalu jadi jurus pamungkas agar makanan juta umat ini tetap tersaji di meja makan. Nah, berbicara soal makanan populer di Indonesia nih, selain tahu dan tempe, ada satu kuliner buat berkuah hangat yang hampir mustahil ditolak oleh lidah kita, apalagi saat hujan turun. Apalagi kalau bukan bakso. Tapi, tahukah Anda bahwa kuliner yang sangat lokal ini sebenarnya menyimpan sejarah panjang akulturasi budaya yang syarat akan makna kasih sayang seorang anak kepada ibunya? Yuk kita simak asal-usul dan sejarah panjang semangkuk bakso dalam kilas sejarah berikut ini. Punya rencana liburan akhir pekan tapi bingung mau kemana? Bosan dengan mall dan hiruk-pikuk kota? Yuk saatnya ajak si kecil berpetualang di alam terbuka. Selamat datang di Jogja Exoterium Mini Zoo. Di sini bukan cuma melihat, tapi kamu bisa berinteraksi langsung, kasih makan kelinci yang imut, foto barang reptil eksotis yang jinak, hingga berkenalan dengan satwa-satwa unik lainnya. Semua aman dan didampingi oleh kru profesional kami loh. Tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan, penuh tawa dan edukasi hanya di Jogja Exoterium Mini Zoo. Berlokasi di Sleman, Yogyakarta. Info lengkap dan reservasi rombongan bisa hubungi media sosial kami. Kami tunggu kehadiranmu ya.
panas, gurih, dan selalu berhasil menggugah selera, di setiap sudut kota, kuliner satu ini hampir mustahil untuk dilewatkan. Ya, bakso. Makanan bulat ini telah menjadi salah satu identitas kuliner paling populer di Indonesia. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana asal-usulnya? Apakah ia benar-benar lahir di Nusantara? Atau ada jejak perjalanan panjang dari belahan dunia lain? Mari kita buka lembar sejarahnya. Perjalanan bakso bermula dari Fuzhou, Tiongkok. Alkisah hidup seorang pemuda bernama Meng Wen yang sangat berbakti. Ibunya yang sudah tua sangat mencuri daging, tetapi giginya sudah mulai rapuh dan kesulitan mengunyah. Terinspirasi dari proses pembuatan kue beras yang kenyal, Meng Wen memutar otak. Ia menumbuk daging hingga halus, membentuknya menjadi bulatan kecil, lalu merebusnya. Hasilnya, hidangan daging yang sangat lembut dan mudah disantap sang ibu. Secara etimologi, kata bakso berasal dari bahasa Hokkien. Bak berarti daging yang saat itu merujuk pada daging babi, dan so berarti sup atau dihaluskan. Kisah kelezatan resep Meng Wen ini pun menyebar cepat ke seluruh daratan Tiongkok. Lalu, bagaimana hidangan ini bisa sampai ke lidah kita? Jawabannya ada pada jalur migrasi pedagang Tionghoa ke Nusantara beberapa abad silam. Saat menetap di pesisir Nusantara, mereka membawa serta tradisi kuliner ini. Disinilah keajaiban kulturasi terjadi. Mayoritas masyarakat Nusantara adalah Muslim yang tidak mengkonsumsi daging babi. Agar bisa diterima pasar lokal, resep asli bakso diadaptasi besar-besaran. Daging babi pun digantikan oleh daging sapi, ayam, atau ikan. Kuah kaldunya pun disesuaikan dengan rempah lokal seperti pala dan merica, lengkap dengan soun, tahu, tabuhan bawang goreng, serta sentuhan wajib kecap manis dan sambal. Dalam pengembangannya, bakso mengalami spesialisasi regional yang kuat. Dua wilayah di Pulau Jawa pun muncul sebagai kiblat utama, Solo dan Malang. Bakso Solo atau Wonogiri terkenal dengan kuah kaldu sapinya yang sangat pekat, gurih, dan kaya lemak. Baksonya dominan daging murni dengan tekstur urat yang kasar, sangat disukai pecinta rasa gurih yang solid. Sebaliknya, bakso Malang menawarkan variasi tekstur yang lebih kompleks, terinspirasi dari struktur dimsum. Bakso Malang menyajikan bola daging bersama pangsit goreng renyah, siomay, dan tahu disiram kuah bening yang segar. Hari ini, bakso telah bertransformasi menjadi kanvas kreativitas tanpa batas. Dari bakso mercon yang super pedas hingga bakso premium berbahan daging impor, kuliner ini terus relevan melintasi generasi. Dari inovasi anak berbakti di Fuzhou hingga melebur dengan kearifan lokal Nusantara, bakso membuktikan bahwa rasa tidak mengenal batasan. Ia tumbuh, beradaptasi, dan selalu punya tempat di hati kita. Saya Mas Haji, sampai jumpa di penyajian rasa berikutnya.
sangka ya, berawal dari ramuan daging lembut di Tiongkok kuno, kini bakso sudah berevolusi menjadi rajanya kuliner jalanan di Indonesia dengan berbagai inovasi ekstrim. Nah, kalau Anda sedang bingung mencari menu makan siang atau makan malam nanti, tim kami punya satu rekomendasi kuliner yang lagi viral dan sukses mengikat hati para pemburu takjil maupun pecinta pedas. Dagingnya premium dipadukan dengan kuah kaldu super gurih berlimpah tetelan. Ini dia bakso pikat. Lagi lapar, butuh yang segar, atau cuaca lagi mendukung buat yang hangat-hangat? Jangan dilawan, ikuti kata hatimu yang kepingin bakso asli, berdaging, dan kuahnya juara. Ini dia, bakso pikat. Dibuat dari daging sapi pilihan berkualitas tinggi, diolah dengan resep rahasia yang menghasilkan tekstur bakso garing, kenyal, dan beneran berasa dagingnya di setiap gigitan, bukan cuma tepung. Gak heran kalau bakso piket selalu jadi rebutan. Tempatnya nyaman buat makan bareng teman atau keluarga, pelayannya cepat, dan yang pasti harganya ramah di kantong. Sekali coba, langsung terpikat dan pengen balik lagi. Yuk, jangan cuma dibayangin. Langsung datang ke outlet bakso pikat terdekat atau pesan lewat aplikasi ojek online favoritmu sekarang juga. Bakso pikat, sekali coba, langsung terpikat. Selamat sore pemirsa, kembali lagi sama aku Vika. Kalian pengen makan siang sore yang berkaldu, berkuah, ngeju, dan berdaging? Pastinya aku punya rekomendasi makanan yang berkuah, yaitu bakso pikat Yogyakarta. Yuk langsung aja ikutin aku, let's go. Kenapa kok dinamakan dengan bakso pikat? Sebenarnya sederhana aja sih kak, cuman sebatas biar banyak orang yang terpikat aja. Untuk kali ini menu yang paling bestseller di kita adalah bakso keju lumer plus untuk kuahnya kuah keju pedas, itu yang paling bestseller. Oke, jadi di depan aku di sini udah ada bakso keju moncong, kuah kaldu, dan juga bakso keju kuah pedas keju. Dan yang akan tambahkan ini itu bakso bakar yang isinya itu 5. Kita langsung coba aja. Yang bakso keju moncong kuah kaldu. Terus ini sih apa? Jadi kejunya ini bener-bener moncrot dan lumer banget teman-teman. Dan juga baksonya itu berurat dan nggak kebanyakan tepung. Yuk kita langsung cobain aja. Sekarang aku mau cobain kuahnya. Kuahnya juga berkaldu, nggak kerasa enak sama sekali.
Dan bakso kejunya itu dapat 3. Semuanya lihat besar-besar banget. Dan juga kalian pastinya dapat pangsit. Walaupun ini bakso keju, tapi nggak kerasa enak sama sekali. Dia masih berasa tekstur gurihnya, rasa gurih maksud saya, dan tekstur kenyal. Kalau tadi aku udah nyobain yang kuah kaldu bakso moncrotnya, sekarang aku mau nyobain yang kuah keju bakso kejunya nih. Ternyata dia juga sama, dapetnya 3. Berurat sekali. Kita cobain yang kuah keju. Ini pedas pemirsa. Ada yang menjadi perbedaan, yang ini kuah kaldu, yang ini juga kuah pedas, dan pedasnya itu benar-benar berasa ya di lidah. Bagi teman-teman yang suka pedas, ini sih recommended banget. Kita seruput dulu kuahnya. Rasa cabai gilingnya tuh bener-bener berasa. Dan lihat ukurannya juga nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Ini pas untuk kita santap. Let's go. Cobain kuahnya lagi. Wah, udah kali saya. Kalau tadi aku udah nyobain si bakso keju juara ini, sekarang aku waktunya cobain yang bakso bakar ini. Ini bakso bakar original. Langsung aja kita cobain. Wah, ini sih seukuran lengan saya ya, lihat. Bahkan kayaknya lebih panjang ini. Ini ada tambahan kondimen bawang goreng dan ini juga benar-benar dibakar, guys. Langsung aja kita cobain. Gimana sih rasanya? Ternyata dia bakso keju, teman-teman. Jadi selain bakso kuah yang ada kejunya, ternyata bakso bakarnya juga ada kejunya dan gak kalah enak. Dan walaupun dia nggak ada kuah, dia dibakar, nggak ada rasa aftertaste yang aneh atau rasa-rasa yang bau sapi. Kan biasanya bakso itu kan identik dengan sapi, tapi ini nggak ada rasa yang
gimana-gimana, dia rasanya enak, kenyal, dan tentunya berurat. Sekarang kalau tadi aku udah nyobain beberapa menu keju, ada keju kaldu, dan juga ada bakso keju, kuah keju, dan juga bakso bakar yang keju ya, yang panjang ini. Sekarang waktunya saya minum es jeruk yang seger ini. Wah, es jeruknya juga rasa manisnya pas dan nggak terlalu asam juga. Ininya semuanya recommended. Aku nilai bakso keju moncrot yang kuah kaldu itu 10/10 dan bakso keju kuah keju itu 9,5 karena aku nggak terlalu suka pedas, tapi bagi teman-teman yang suka pedas boleh banget cobain ini. Dan juga untuk bakso keju bakarnya 10/10 juga karena bener-bener aku suka banget bakso keju bakarnya. Dia bener ngeluarin smoky. Jadi jangan lupa cobain ke Bakso Vika. Aduh, melihat kuah kaldu yang masih mengepul tadi, rasanya langsung membuat perut keroncongan ya pemirsa. Segera agendakan kulineran Anda akhir pekan ini. Liputan mengenai bakso Vika tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Between Us hari ini. Saya Anggita beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.